Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid As-Sunnah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari atau malamnya hari Sayyidul Ayyam. Ini sudah masuk hari Jumat, Pak ya. Kalau kalender Hijriah hitungannya bukan Kamis lagi. Ketika mungkin kalau kita bulan puasa baru kita paham. Tapi kalau hari-hari biasa ini sudah bukan hari Kamis tapi malam Jumat malam. Yaitu hari Jumat ialah Sayyidul Ayyam, yakni bagi umat Islam hari Jumat ialah pemimpin atau sayyid pokok dari hari-hari yang lain. Kalau orang kafir yaitu hari khususnya Nasrani hari Ahad, kalau Yahudi hari Sabtu. Tapi Islam memiliki hari yang sangat mulia yang mana pada hari itu nanti diadakan sholat Jumat, yang mana sholat itu adalah sholat hari raya bagi umat Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan diutusnya beliau maka kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jamaah Masjid As-Sunnah yang kami muliakan, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kajian kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Ali Al-Kabir. Ya, ini tafsir ringkas, tafsir yang sangat mudah tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar, yang ditulis kemarin oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kemarin kita telah membahas biografi beliau, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau belajar, apa saja yang dipelajari, apa saja kitabnya, kemudian meninggal di mana, kapan meninggal telah kita bahas, dan pendahuluannya telah kita bahas. Sekarang kita masuk langsung ke bab, tetapi kita tidak langsung menafsirkan ayat. Kita akan memahami berkaitan dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Suratul Kahfi, yaitu surat Al-Kahfi, termasuk surat Makkiyah. Wa ayatuha asyara wa mi'ah, berarti 110 ayat. Sebelum kita membahas tentang surat Al-Kahfi, kita membahas tentang apa itu tafsir. Ada yang tahu nggak? Tafsir. Mungkin sering dengar tafsir. Kita bahas dulu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, at-tafsiru lughatan asy-syarh wal bayan.
tafsir secara bahasa yaitu asyarh wal bayan, yaitu penjelasan dari kalimat fassara yufassiru tafsiran, yaitu menjelaskan sesuatu akan maknanya. Wastilahan, dan secara istilah tafsir ialah syarhu kalamillahi liyufhima muraduhu ta'ala minhu fayuta'u fi amrihi wa nahyihi. Ya, ini penjelasan kalamillah, firman-firman Allah Ta'ala, liyufhima muraduhu ta'ala minhu, untuk memahami apa maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam firman-firmannya tadi. Setelah kita memahaminya, setelah kita dijelaskan, dibuat segala sesuatunya sehingga kita paham, tujuannya apa? Fayuta'u fi amrihi wa nahyihi. Maka setelah kita paham, maka kita hendaklah untuk taat dengan segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Wa yu'khadhu bihidayatihi wa irsyadihi, dan mengambil hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengambil apa? Petunjuk, wa irsyadihi, dan bimbingannya, wa yu'tabaru biqisasihi, dan mengambil ibrah dari kisah-kisahnya, wa yuta'adzu bimawa'izihi, dan mengambil nasihat dari nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tafsir tadi ialah penjelasan secara bahasa, asyarhu wal bayan. Ketika dijelaskan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsinya untuk mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kenapa harus belajar tafsir? Kan sudah ada terjemah dari Kemenak. Nah, mungkin ada yang bertanya gini, kan terjemah ini banyak Ustaz, kita baca aja, ikutin. Kalau tidak ditafsir dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman yang benar, maka Al-Quran ini bisa menjadi bumerang. Seperti kaum Khawarij, wa man la yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, dengan hukum-hukum Allah, maka mereka ialah orang-orang kafir. Nah, ini bahayanya Pak. Begitu juga dengan hadis. Hadis juga ada syarah, ya ini penjelasan juga. Seperti di hadis Arba'in, kalau nggak salah hadis keempat ya, hadis atau ke-6 atau ke-4. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi nih, Nabi yang merintahkan, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hila akhirih. Wah, kalau dipahami dengan terjemahan aja nih, wah, setiap orang yang tidak bersyahadat berarti kita perangi. Padahal hadis ini keluar tatkala dahulu ketika Nabi SAW meninggal dunia, ada segelintir orang-orang munafik murtad. Lalu ditanya sama sahabat, ente masih mau murtad apa enggak? Kalau masih mau murtad, jangan di sini, tinggalkan di sini. Atau kalau mau di sini, bayar hal-hal yang berkaitan dengan orang kafir, bayar upeti ya. Nah, kalau masih mau, asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqil Islam. Jadi ketika mereka telah diajab, telah didakwahin, telah diperangi, mau tetap kafir apa tetap Islam, ketika mereka memilih Islam, maka mereka akan diterima kembali dengan syarat-syarat. Makanya tujuan belajar tafsir ini nggak enak aja comot ayat, atau lagi di pertengahan ayat tidak nyambung asbabun nuzul. Tapi kalau belajar ini sebenarnya
panjang Pak. Ada pelajaran ulumul Quran, asbabun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan, nasikh wal mansukh. Ayat ini sudah dihapus, ayat ini menghapus ayat yang lain dan begitu seterusnya. Akan tetapi tujuan kita di sini, makanya kita belajar tafsir di sini ialah agar kita memahami makna-makna ayat ini, apa maksud Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar terjemahan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Kalau tidak disyarah, tidak dijelaskan dengan penjelasan ulama, maka kita akan tergelincir ke arah yang menyimpang. Jamaah yang kami muliakan, kemudian setelah kita mengerti pengertian at-tafsir, kemudian kita dijelaskan oleh musannif rahimahullah, yakni muallif rahimahullah, pengarang, yaitu makna as-surah. Apa itu surat? As-suratu qit'atun min kitabillahi tashtamilu ala salasi ayatin fa aksar. Surat ialah qit'ah, potongan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa kitab Allah, Pak? Al-Qur'an. Tashtamilu ala salasi ayatin fa aksar, yang mana mencakup minimal 3 ayat atau lebih. Dalam satu surat ada 3 ayat atau lebih. Waswarul Qur'anil Karimi mi'atu arba' ashrah suratan. Dan surat yang ada di dalam Al-Quran adalah jumlahnya mi'ah 100 wa arba' ashrah, 114 surat. Atwaluha Al-Baqarah, yang paling panjang ialah surat Al-Baqarah. Wa aqsaruha Al-Kautsar, yang paling pendek surat Al-Kautsar. Ada 3 ayat. Inna a'tainaka an-nasr idza jaa nasrullahi wal fath, sama al-asr wal asr. Dari Al-Kautsar, an-nasr sama al-asr. An-Nasr yang mana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 3. Yang paling banyak adalah surat Al-Baqarah sebanyak 282. Al-Baqarah kurang lebih begitu. Jadi surat ialah qit'atun, potongan. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 30 juz. 30 juz dibagi lagi menjadi 114 surat. Nah, surat ialah potongan daripada Al-Quran. Kemudian setelah surat, apa itu ayat? Apa itu ayat? Qala musannif rahimahullah, al-ayatu jam'u ayatin, ayah wahya lughatan. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya jamak mufrad musannah. Ya, ini isim ditinjau dari jumlahnya. Jadi kalau ketika jamak berarti jumlahnya banyak. Ayat berarti kumpulan daripada ayat-ayat. Jamak dari ayah, ya ini ayat, 1 ayat. Kalau 2 ayat apa? Ayatani. Jadi jamak al-ayat, ya-nya panjang. Al-ayat jam'u ayah, ya ini jamak dari mufradnya ayah, yaitu wahia lughatan, secara bahasa al-alamah, yaitu tanda. Yaitu tanda. Wa fil Qur'ani, dan di dalam Al-Qur'an maksudnya ialah tanda. Apa maksudnya? Jumlatun min kalamillahi ta'ala, ya ini kalimat
dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tahmilul huda linnas, yang mana terdapat di dalamnya petunjuk bagi manusia, bidalalatiha, dengan syarat dan tanda tadi, ala wujudillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, tentang tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat. Ketika dibacakan ayat itu berisi tentang tanda-tanda, maksudnya ayat itu ialah tanda bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dan begitu juga ayat ini digunakan untuk apa? Sebagai tanda ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi, sebagai tanda atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Wa ayatul Qur'anil Karim sitta alafin wa mi'ata ayah wa ziyadah, dan ayat Al-Quran totalnya sekitar alaf, 6.200 ayat wa ziyadah, 6.200 ayat. Ziyadahnya ini maksudnya di sini ada footnote, az-ziyadatu baina arba'u ayat ila arba'in. Jadi bisa 6.204 ayat sampai 6.240 ayat, kurang lebih begitu. Karena khilaf bainal qurra. Jadi ada silang pendapat antara qurra, orang-orang qari terjemahan dahulu, orang-orang yang memegang tafsir. Itulah ayat. Kemudian setelah kita paham tafsir, paham surat, paham ayat, kemudian surat Al-Kahfi ini ialah surat Makkiyah, ya, ini Al-Makki. Apa itu Makkiyah? Kita bahas. Qala musannif rahimahullah, Al-Makkiyah ay Al-Makki minas suwari, ya, ini termasuk surat-surat Al-Makki. Kata penulis di sini, apa itu Makki? Manazala bi Makkah. Apa-apa surat apa-apa yang turun di Mekah. Wal madani minhu ma nazala bil Madinah. Dan madani ialah surat yang turun di Madinah. Akan tetapi kalau kami dulu belajar ulumul Quran, arti Makkiyah, Madaniyah itu bisa dikategorikan ada 3 artinya. Yang pertama, i'tibaru zamanun nuzul. Yang pertama, ditimbang dari kapan waktu turunnya. Ketika dia Makkiyah, kapan turunnya? Yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka turun namanya Makkiyah. Tapi tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka surat-surat yang turun maka Madaniyah, setelah hijrah dan sebelum hijrah. Yang kedua, i'tibaru makanu an-nuzul, yakni ditimbang dari tempat turunnya, yang tadi seperti dikatakan Syekh rahimahullah taala, yaitu kalau Makkiyah berarti turun di Mekah ayatnya, kalau Madaniyah turun di Madinah. Yang ketiga, i'tibaru al-mukhatab, yakni al-Makkiyah ditujukan, mukhatab ialah kepada siapa ayat ini diturunkan. Nah, ketika Makkiyah, ada ulama mengatakan bahwasanya kenapa dinamakan Makkiyah? Karena ayat ini ditujukan untuk ahlu Mekkah. Begitu juga Madaniyah ditunjukkan untuk orang Madinah. Makanya ada yang bilang ketika surat itu bunyinya ya ayuhan nas, maka itu untuk orang, karena orang Mekah masih pada kafir.
Tentu saat itu sebelum hijrah, Nabi hijrah, ditinggalkan dalam keadaan kafir, maka kembali lagi didakwahin. Dan tanda-tanda surat Madaniyah yaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini diantara khilaf di pelajaran ulumul Quran, akan tetapi arjah yang paling rajih ialah al-Madaniyah, yaitu al-Makkiyah wal Madaniyah, yaitu i'tibaru zamanun nuzul. Ya, ini waktu diturunkan. Waktunya kapan? Ketika Makkiyah sebelum Nabi hijrah dan Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu. Waswaru al-Makkiyah ghalibuha yaduru ala bayanil aqidati wa takririha wal ihtijaju biha. Dan surat-surat Makkiyah lebih banyak biasanya membahas tentang penjelasan tentang akidah dan penetapan akidah tersebut, dan lebih berat tentang akidah tadi. Wa darbul masal li bayaniha wa tasbitiha, dan memberikan contoh-contoh tentang akidah dan penetapan penguatan akidah. Itu ciri-ciri al-Makki. Wa a'zamu arkanil akidah, dan yang paling agung dari rukun akidah yaitu tauhidullah ta'ala fi ibadatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Wa isbatu nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan bukti penetapan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi. Wa taqriru mabda'ul ma'ad wad darul akhirah, dan penetapan prinsip apa? Al-ma'ad, yakni tempat pulang nanti, yakni akhirat, wadarul akhirah, dan rumah akhirat, yaitu dunia, maksudnya alam akhirat nanti. Waswaru al-madaniyatu yuksiru fiha at-tashri' wa bayanul ahkam min halalin wa haramin. Sedangkan surat Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kebanyakan di dalamnya tentang pensyariatan dan penjelasan suatu hukum min halalin wa haramin, tentang halal dan haram. Itu sekilas tentang Makkiyah. Berarti sudah berapa definisi kita dapat? Tafsir, surat, ayat, Makkiyah, Madaniyah. Ada 4. Kemudian Syekh belum masuk juga ke bagian pembahasan tafsir. Syekh masih membahas tentang al-isti'adzah. Sebelum membaca Quran pasti kita membaca al-isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adzah bermakna qaulul 'abdi, yaitu perkataan seorang hamba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perkataan seorang hamba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan perkataan isti'adzah ini banyak, Pak. Ibnu Katsir isti'adzahnya a'udzubillahil azimi minasyaitonir rajim. Itu Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian ada ulama-ulama lain lagi, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kemudian a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Banyak, Pak. Jadi tidak cuma satu. Yang paling masyhur, yang paling utama ialah ini. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Tatkala engkau membaca Quran, maka hendaklah meminta perlindungan
Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Habis itu ada lagi al-isti'adzah. A'udzu billahil aliyyi a'udzu billahil mu'in minasyaitonil la'in, dari syaitan yang laknat. Aku kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong dari godaan syaitan yang terlaknat. Besok ada juga a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuat dari syaitan yang menyesatkan. Tapi Pak, nggak usah dipikirin yang itu ya. Ini sebagai wawasan aja. Nanti ini orang baca a'udzubillahnya kok beda ini. Enggak, Pak. Jadi banyak cara-cara isti'adzah, tapi yang masyhur a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Sebelum kita membahas syarh kalimat, tadi al-isti'adzah qaulul 'abdi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkataan seorang hamba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu, apa arti a'udzu? Yaitu astajiru wa atahassanu. Ya, ini astajir, aku memohon perlindungan, wa atahassanu, dari tahassana yatahassanu, aku memohon perlindungan dan memohon benteng. Benteng dari apa? Billah. Ya, ini bi rabbi kulli syai'in wal qadiru ala kulli syai'in wal alimu bi kulli syai'in wa ilahul awwalin wal akhirin. Dengan Allah, yaitu Tuhan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit maupun di bumi, wal qadiru ala kulli syai'in, yang berkuasa. Jadi bukan sekedar pemilik, akan tetapi Allah berkuasa. Wal alimu bi kulli syai'in, dan mengetahui akan segala sesuatu. Ada daun rontok, Pak, dari pohon, Allah tahu. Kita tahu enggak, Pak, berapa daun yang rontok, di mana, warna apa yang rontok, daun pohon apa? Allah al-alim, wallah tahu sampai segitunya karena disifatin al-alim, yang maha paling mengetahui sudah. Maka dikatakan oleh Syekh, wal alimu bi kulli syai', mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahul awwalin wal akhirin, dialah Allah, dialah Tuhan dari awal sampai akhir, cuma Allah lah Tuhannya. Al awwalin wal akhirin, tidak ada lagi Tuhan. Maka ketika kita membahas kitab-kitab tauhid atau masalah tauhid, la ilaha illallah, mungkin kalau bagi penuntut ilmu, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ini bagi penuntut ilmu di definisi. Bagi orang awam ini kadang sulit dicerna. Cukup, Pak, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu cukup. Karena kita beranggapan gak ada Tuhan selain Allah, sudah. Yang lain itu bukan Tuhan, dan Allah lah yang berhak disembah, karena Allah adalah Tuhan satu-satunya. Nah, kok secara bahasa gitu aja, Pak. Jadi kalau ngajarin anak kadang la ma'budu bihaqqin illallah, enggak ada. Cukup, nak, enggak ada Tuhan di dunia ini kecuali Allah. Sudah. Terus yang sana bukan Tuhan, cuma Allah Tuhan kita. Karena Allah Tuhan, makanya hanya Allah yang berhak disembah. Ini dia kaidah la ma'budu bihaqqin, maksudnya itu tadi. Kemudian kita percepat sedikit. Asyaiton, iblis, la'anahullah. Asyaiton maksudnya iblis, la'anahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaknatnya. Kita pembahasan syaitan ini nanti ada kajian sendiri, Pak. Apa beda syaitan, beda jin, ya? Kenapa ada setan manusia? Gampangnya gimana? Iblis itu dari golongan jin
yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis wa kana minal jin. Di dalam surat Al-Kahfi kita bahas bahwasanya iblis dari jin yang mana dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idkunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis tadi. Nah, ini dari jin. Dari golongan jin yang tidak mau menerima perintah Allah. Jin juga ada yang muslim. Tapi iblis ini umurnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi dicampakkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala dan ditangguhkan sampai hari kiamat. Ini iblis. Dan punya anak buah namanya jin-jin jahat tadi. Jin jahat. Ya. Jin terbagi menjadi dua lagi tadi. Jin jahat dan jin baik. Dan manusia terbagi menjadi dua juga. Manusia baik, ini ngomong perkara Islam Pak ya. Manusia Islam baik dan Islam yang kurang baik atau jahat. Dan asyaiton itu bukan makhluk. Syaiton itu bukan makhluk, akan tetapi sifat. Sifat jelek dinamakan syaiton. Maka dikatakan di sini sifatnya itu sifat syaitan. Pembahasannya ini lumayan pusing Ustaz. Syaitan kita ketahui selama ini mungkin ada setan, ya kan? Nah, tapi syaitan ini ialah sifat. Ingat ya. Ketika ada jin yang menjelma menjadi makhluk halus, itu jin Pak ya semua ya, menjelma, itu namanya syaitan. Dia menakut-nakuti manusia, dikatakan memiliki sifat syaitan. Nanti kita bahas kajian ini mungkin suatu saat, perbedaan jin, perbedaan iblis, manusia. Maka ada manusia dikatakan seperti syaitan, itu karena dia memiliki sifat syaitan. Alladzi wasbisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Allah Subhanahu wa taala yaitu menggambarkan bahwasanya yang mana hal-hal orang-orang tersebut senantiasa membisikkan kejelekan di hati-hati manusia dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ar-rajim bimana al-marjum al-mub'adu al-matrud min kulli rahmat wa khair. Rajim ialah marjum, yang terkutuk, terbelenggu, mub'ad, yang dijauhkan, wal matrud, ditolak, min kulli rahmah wa khair, dari setiap rahmat dan kebaikan. Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat syaitan tadi, ar-rajim al-marjum, yang mana ar-rajim tadi berarti dijauhkan, dibelenggu dari rahmat dan kebaikan. Makna al-isti'adah, maksud dari isti'adah ialah astajir wa tahassun billah. Kita meminta perlindungan, kita memohon benteng kepada Allah Subhanahu wa taala Rabba, yang mana Allah ini sebagai pembimbing, minasyaitonir rajim, dari sifat syaitan tadi yang terkutuk. Ayyulabbisa alayya qiraatihi, yang mana kita minta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindari sifat syaitan yang terkutuk tadi tatkala kita membaca Al-Qur'an. Wa yudillani fa ahlaka wa ashqa, dan menyesatkan kita sehingga kita binasa, sehingga kita celaka. Maksudnya apa Pak? Ketika baca Quran kita meminta perlindungan supaya kita berlindung maksudnya bukan didatengin setan Pak ya. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Quran, kita tidak riya dalam membacanya. Kita tidak membaca sekedar untuk ujub, untuk sum'ah. Wah ini qori nih, Masya Allah bacaannya nih. Ya.
kita cukup membaca karena Allah Subhanahu, kita berlindung dari sifat-sifat yang seperti itu. Atau kita kontes apa? Sekedar berjualan dengan Al-Quran, wal iyazu billah. Al-Quran dijadikan dagang. Banyak fenomena sekarang, orang-orang berlomba-lomba memperbagus bacaan Al-Quran dan sebagainya, memperbagus tajwid, akan tetapi tujuan niatnya sudah salah, yaitu dia ingin dikatakan qurra, seorang qari al-mujawwad yang bertajwid, yang nadanya bagus dan sebagainya. Kemudian kita baca hukmu al-isti'adzah, yakni hukum dari isti'adzah. Yusannu likulli man yuridu qira'ata syai' minal qur'ani suratun fa aksar ay yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim summa yaqra. Disunnahkan untuk membaca, barang siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an, baik satu surat, satu ayat dan sebagainya, maka disunnahkan untuk beristi'adzah kemudian membaca Al-Quran. Dan sebagian ulama mewajibkan, akan tetapi lebih afdal kita baca, Pak, walaupun disunnahkan. Kama yastahibbu liman ghadab, dan orang-orang yang akan marah hendaklah juga beristi'adzah. Mau marah selain istighfar juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian au khatara bibalihi khatirun su ayyasta'id bil wa ayyasta'ida kadzalik, atau kita terbesit pikiran jelek, Pak, maka hendaklah kita beristi'adzah. Itu kata Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian al-basmalah, kita percepat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhu kalimat al-basmalah, yakni qaulul abdi. Bismillah ialah qaulul abdi, perkataan seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu, yakni biismillah, dengan menyebut nama. Ismun ialah nama, kalau bahasa Arab artinya nama. Al-ismu lafzun ju'ila alamatun ala musamma yu'rafu bihi wa yatamayyazu an ghairih. Ya, ini sebuah lafaz yang dijadikan tanda terhadap sesuatu yang diberi nama. Ya, yu'rafu bihi wa yatamayyazu an ghairih. Maksudnya, ketika sebuah benda, sesuatu diberi nama, maka kita bisa membedakan antara ini dan yang lainnya. Ketika saya mengatakan ini HP, ada yang bilang ini bukan, ini mobil. Ada enggak, Pak? Al-ismu, makanya dikatakan isim, nama. Kita diberikan nama kita, atau nama kita lah. Ketika nama saya Imam, Anda melihat saya, oh ini Imam, bukan yang lain. Begitu juga dengan Allah. Biismillah, ketika kita sebut nama Allah, maka kita sudah ketahui bahwasanya itu adalah Allah, tiada yang lain. Allah ismun alamun ala dzatir Rabbi tabaraka wa ta'ala yu'rafu bih. Ya, ini nama dan panggilan terhadap Zatur Rabbi, ya, ini pemilik zat yang maha pemilik Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Yu'rafu bihi, kita ketahui bahwasanya Allah ya sudah Allah, tidak ada yang lain. Ar-Rahman, arti Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mustaqun minar rahmah dala ala kasratiha fihi ta'ala. Ya, ini Rahman, Ar-Rahman ialah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang imbuhannya berasal dari rahmat, yang menunjukkan
Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang banyak sekali kepada kita. Dari rahmat. Rahman mustakun, imbuhan dari rahmat. Ar-Rahim ismun wa sifatun. Nama Allah dan sifat Allah Ta'ala yang sama-sama dari kata rahmat. Wa maknahu dzurrahma, pemilik rahmat, bi'ibadihi al-mufiduha alaihim. Allah Subhanahu Rahim memberikan kasih sayangnya kepada hambanya, yang mengaliri hambanya rasa rahmatnya tadi di dunia maupun di akhirat. Kemudian makna al-basmalah, arti basmalah, ibtada'a qiraati mutabarrakan bismillahirrahmanirrahim musta'inan bihi azza wa jalla. Dimulai bacaan kita hendaklah dimulai dengan bismillah, yang mana akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musta'inan bihi azza wa jalla, dengan tujuan meminta pertolongan, bantuan kepada Allah azza wa jalla. Hukmul basmalah. Qala musannif rahimahullah, apa hukum dari membaca bismillah? Masyru'un lil abdi matlubun minhu, disyariatkan kepada seorang hamba dan diminta kepada orang hamba darinya, ayyubasmil inda qiraati, tatkala qiraah, tatkala kitabillahi ta'ala, illa inda qiraati surat at-taubah. Setiap surat disyariatkan untuk membaca basmalah kecuali surat at-taubah. Fa innahu la yubasmil, sesungguhnya dia tidak ada bismillahnya. Wa in kana fi shalah al-marfudah yubasmil sirran in kanat as-shalah jahriyah. Apabila kita salat wajib diminta untuk berbismillah secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. In kanatis shalah jahriyah. Apabila salat jahriyah maupun sirriyah, kita tetap berbismillah dengan sir. Wa yusannu lil abdi ay yaqula bismillah, dan disunahkan kepada seorang hamba untuk berbismillah tatkala makan, tatkala minum, tatkala lubsul sawub, memakai pakaian, dan tatkala masuk ke dalam masjid dan keluar masjid. Wa indar ruku' wa inda kulli amrin dzibalin, dan setiap perkara penting hendaklah membaca bismillah. Kama yajibu alaihi ayyakula bismillah wallahu akbar inda dzabh wan nahr, tatkala diwajibkan juga baginya membaca bismillah tatkala menyembelih dan memotong an-nahr. Nyembelih dan nahr itu memotong tapi dalam keadaan berdiri. Motong unta, Pak. Unta itu dipotong nggak ditidurin, tapi ditombak kayak pisau tajam dari bawah. Nah, itu namanya nahar. Kalau dzabh kayak ayam, sapi, kambing itu seperti biasa sembelih. Tapi kalau khusus unta kan susah. Kakinya diikat satu, ditombak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di waktu singkat ini besok kita perinci lagi dan mulai masuk ke tafsir. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada lebihnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.